Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhid zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala الحمد لله الذي جعل هذا اليوم يوم الجمعة للمسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوا أنفسكم وأهلكم نارا. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita sekarang masih berada di bulan Syawal. Maka pada saat kita mengingat bulan Syawal, itu juga kita mengingat banyak sekali resepsi atau pernikahan di bulan Syawal. Dalam hal pernikahan itu, ada sebahagian memang sudah mempersiapkan pernikahan secara syar'i atau secara hissi. Ada juga yang siap secara hissi, secara material, tapi tidak siap secara syar'i. Maka dalam hal ini kita mengambil sebuah rujukan dari apa yang telah disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juzuk yang kedua halaman 36 Darul Fikri. Hikmah pernikahan. Hikmah daripada pernikahan itu ada beberapa hal, beberapa perkara yang telah diuraikan oleh Imam Ghazali. Yang pertama, mujahadatun nafsi,
berjuang untuk diri sendiri. Yang dulu mungkin kita kurang memperhatikan tentang ekonomi, tentang akhlak, tentang moral kita. Namun setelah kita berkeluarga, setelah kita menjabat tangan dengan wali daripada istri kita, kita sudah mulai mujahadah untuk memperbaiki diri sendiri. Kemudian yang kedua, setelah kita mempunyai anak, setelah setahun kita mempunyai keturunan, kemudian itu juga wariyazatuha bil riayah wal wilayah, melatih diri untuk menjadi pengasuh, untuk menjadi pengayom bagi anak kita. Ini banyak di antara kita yang sudah menjadi orang tua dari keturunannya, tidak siap riyazah jiwa kita menjadi pengasuh yang syar'i. Padahal anak kita di dalam ayunan itu sudah mulai diajarkan dengan akhlak, diajarkan dengan syair-syair yang menunjuki kepada akhlak daripada seorang anak itu. Kemudian anak itu terus bertambah, tanggung jawab terus bertambah. Apa yang dipersiapkan? Yang ketiga, wal qiyamu bi hukukil ahli. Kita memenuhi, wal qiyamu memenuhi hak keluarga kita, memberikan nafkah untuk anak kita, mencukupi nafkah untuk istri kita. Walau ada sebahagian yang menelantarkan istri dan anaknya, hingga anaknya dan istrinya ditanggung oleh istrinya semampunya, sementara suaminya mencari yang lain. Akhirnya tumbuh dengan gayanya sendiri, tumbuh dengan akhlak lingkungan yang dia dapatkan, hingga menjadi malapetaka bagi lingkungan yang lainnya. Ini adalah sebuah anak yang terlahir dari keluarga yang gagal pernikahan, yang bisa menghancurkan orang lain. Jikapun kita bisa lari tanggung jawab ini dari manusia, namun kita tidak akan terlepas di hadapan Allah, karena anak itu tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya. Jika orang tuanya dulu memang kurang perhatian dari neneknya, dari kakeknya, maka cucunya juga kurang diperhatikan. Sedangkan kakek dan neneknya masih hidup, itu pun belum terlepas daripada tanggung jawab secara syar'i dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kadang-kadang kita memang mendidik anak kita, tajuk Pak Dayah, tajuk buat malam, namun karakter yang nama anaknya memang batat, akhlak anaknya memang kepada didik. Wasabru, kepegah oleh Imam Ghazali, wasabru ala akhlaqihinna, sabar, tetap mendidik, sabar di atas akhlak mereka itu. Akhlak termasuk akhlak Purmoh Dayo. Karakter Purmoh Dayo baru lahir setelah kita menikah. Rupanya cukup susah untuk dibimbing dan akhlaknya luar biasa. Tetapi Imam Ghazali menyampaikan jangan menyerah. Baik menyerah. Lanjutkan,
wa ihtimalul aza min gunna, menanggung olah beban yang dilakukan oleh mereka itu. Menanggung beban. Kadang nak urung pegang perumah bro ni hanai pakai jilbab kau, ro ni terus sentuh berjamaah. Padahal nak dayu. Ro ni majlis taklim kena kedih. Perumah ro ni jak kedih hanai pakai jilbab. Anak kita kadro informasi. Kaicu baranggok. Padahal tak pernah na tajuk berat na. Sehingga dia juhil polisi. Pak yang daduk dibicarakan kepada kita, ihtimalul azab, beban-beban itu, hanasi ngan katanggung belanja. Setiap informasi nyo kata mengsikula, nyo pengjajan. Itulah hikmah pernikahan. Nyo resikonya harus dari awal sebelum menikah sudah memang harus ada. Kemudian wasa'yu fi islahinna, kita tidak akan menyerah, terus berusaha untuk memperbaiki sambil berdoa kepada Allah, karena kita adalah kepala keluarga yang tidak ingin menjadi kepala keluarga yang gagal. Karena menyagedanya gagal jadi ketua keluarga, kepala keluarga, maka rumah tangga kita akan gagal. Perumah kedanya akan menjadi perumah yang gagal. Anak kita yang terlahir dari kita akan menjadi generasi yang gagal. Kemudian wa irsyadu ala tarikiddin, kita terus mengarahkan anak kita agar mencari ilmu pengetahuan agama. Terus tabina hang mampu bak ro tu tajuk bak tengku-tengku datang lang kampung kai. Juk. Kan sekedar tajuk, tapi juga tak pantau untuk sama-sama mengawasi. Karena kemudian selanjutnya wal itihadu bi kasbil halali li ajlihim, kita mengusaha untuk mencari harta yang halal untuk kita bawa pulang ke rumah, yang dipajuh oleh anak gedanya, yang dipajuh oleh perumah gedanya. Kenapa keluarga pakan anak susah bak datu? Kenapa isteri kita susah diatur? Kita juga perhatikan makanan yang dapur. Nah, pernah berijtihad, bersungguh-sungguh untuk mencari yang halal? Ataukah selama ini asalkan mendapat kebutuhan, sep tak penuhi, puyang ilake tak puo ju rumah, maka ini adalah nanti akan tumbuh menjadi keluarga yang gagal, akan menjadi malapetaka bagi yang lain. Wal qiyamu, selanjutnya wal qiyamu bidarbiyatihi li auladihi, dia terus memenuhi tanggung jawab mendidik anak-anaknya, walaupun karak tak pegawai tetap tarahkan, tetap anak gedanya, memang sebahagian daripada gedanya menyerah. Alah karya raya hai dah bikin dia hoi aja ai gede nyan punya anak agam punya ni nam alah hop karya kait okroi ipai tu okroi. Maka banyak sekali generasi yang berkeliaran di luar seolah-olah mereka tanpa orang tua, lagi yatim piatu. Ayah dan ibu hidup sendiri, dia mengatur hidup sendiri, anak hanya tak boleh tak pegah karaya. Apakah dengan Allah tengoknya menang? Tidak. Kan lagi. Sebagaimana dalam hadis muttafaq alaih, fakat kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gekeun le Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila seseorang yang telah memenuhi mengatur keluarganya dengan penuh keadilan dan seperti tuntunan agama, yaumun min walin adilin afdalu
min ibadati sab'ina sanatan. Summa qala ala kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekali saja kita berbuat adil kepada keluarga kita, mengatur dengan adil, pemimpin yang adil sehari saja, maka dia lebih utama, lebih afdal daripada ibadat 70 tahun. Karena ibadat sunat hana ada puput hana tanya. Ibadat sunat qabliyah ba'diyah hana ada puput tidak ditanya oleh Allah. Tapi kewajiban yang telah Allah bebankan kepada kitanya, itulah yang Allah tanya. Kulukum ra'in, kamu itu pemimpin. Wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu akan ditanyakan oleh Allah apa yang dibebankan, apa yang kau pimpin. Tak ibadat, tak sembahyang tasbih, atau kitanya berzikir dari malam sampai benga. Anak kitanya yang pakai hana tak berzikir, mesti hana tak berzikir. Tapi tanggungjawab itu akan Allah tanyakan di yaumil qiyamah. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan, laisa man istighala islahi nafsi wa ghairi kaman aslaha nafsahu fakat. Orang yang lelah, sibuk memperbaiki dirinya dan memperbaiki orang lain. Siapa itu orang lain? Itu anak dan istrinya. Siapa itu orang lain? Bagi guru-guru, bagi tungku-tungku yang nak balai, perbaiki roh ke? Juga memperbaiki anak-anak santri. Itu tidak sama lelahnya dengan hanya memperbaiki dirinya mata. Kadang-kadang kitanya hanya ingin taubah karakter roh teman-teman. Tapi para guru, para orang tua yang memang betul-betul untuk menginginkan anak menjadi anak saleh dan salihah, nyo cukup lelah. Gepegah dia memutali, heknya hana sama. Laman tidak juga orang-orang yang lelah dalam usaha gerog hansaban dengan usaha ke orang lain. Kemudian pada akhirnya Imam Ghazali menjelaskan, fa mufasadatul ahli wal waladi min mazilati jihadi fisabilillah. Bahwa kelelahan orang tua, kelelahan siro tunggu dalam mendidik keluarganya, dalam meluruskan istrinya, dalam meluruskan muridnya, hingga dia kenal Allah, dia menjadi adab. Lelah memang lelah, tetapi bimizalatil jihad fisabilillah, beliau akan mendapatkan, mereka ini akan mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Ditanya kan terasakan anak do teman-teman tadi ni memang singki itu. Bagaimana tunggu-tunggu kampung yang dimenganu anak-anak kitanya tuh. Kemudian wali-wali murid na yang kurang muhum. Begitu ada persoalan yang dihadapi oleh gurunya, ikut campur ke pekeruh suasana. Lebih hek dong. Maka inilah hikmah daripada pernikahan. Nasihat yang terakhir, tausiah yang terakhir, marilah sama-sama kitanya yang sudah menjadi daripada ketua kepala keluarga atau yang akan jadi, maka semua yang telah disampaikan oleh Imam Ghazali-nya kata miliki atau anak. Bila memang lelah, hana masalah. Nya adalah lebih nilai dari Allah, jihad fisabilillah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini.
الحمد لله الذي جعل هذا اليوم يوم الجمعة للمسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأعراب والعجم وعلى آله وصحبه يا نابع العلوم والحكم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولذكر الله أكبر